と頑張らないと僕に殺されちゃうよ。 Hai guys, kembali lagi bersama Aniver ID Channel. Hai guys, ketemu lagi. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan spoiler episode 12 My Gift level 9999 Unlimited Gacha. Pada episode sebelumnya, terjadi pertarungan seru antara Light dan malaikat yang dikeluarkan oleh Sasha dari Ocarina. Harta pusaka yang ia dapat dari bangsawan kerajaan Elf. Malaikat agung yang dikeluarkan oleh Ocarina telah dilumpuhkan dengan tombak yang dipegang oleh Light. Michael menyuruh Sasha agar cepat membangkitkan malaikat Ocarinanya. Sasha yang tampak putus asa berkali-kali, ia mencoba membangkitkan Ocarinanya tapi tidak berhasil. Michael terkejut dan mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar hal seperti ini terjadi. Sasha memegang Ocarinanya yang rusak. Ocarina hancur. Light berkata bahwa tombak itu ternyata cukup efektif dengan hanya sedikit mengerahkan kekuatannya bisa membuat Ocarina musnah menjadi abu. Michael terkejut dan bertanya, tombak apa itu yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan peralatan kelas Phantasm? Tombak yang dibuat untuk mengubur para dewa. Tombak Divine Burial Gungnir adalah peralatan kelas Genesis. Barang kelas Phantasm jangan berharap bisa menandinginya, ucap Light. Michael tertawa mengejek. Level 9999 aja sudah tidak masuk akal, ditambah lagi dengan kelas Genesis. Ia mengatakan bahwa harta nasional mereka berada di atas kelas Phantasm. Bahwa itu adalah kelas mitologi dan mereka memiliki peralatan kelas Genesis yang berada di atasnya. Ia menyuruh Light menghentikan omong kosongnya dan menyebut Light sebagai manusia rendahan. Ia juga mengejek Light yang hanya kebetulan saja punya peralatan yang efektif melawan malaikat Ocarina itu. Selama ia memiliki perisai di tangannya, akan menangkal semua serangan, tidak akan mengalami kekalahan. Ayo kita coba, kapanpun kamu siap, tantang Light. Para elf tidak mungkin akan kalah melawan pihak yang lebih rendah dan licik, teriak Michael. Aku hanya perlu menghentikan kekuatan para elf muliamu, balas Light dengan tenang. Light segera menerjang dengan tombaknya ke arah Michael yang tadi sangat membanggakan kekuatan perisainya. Benturan keras terjadi, dan Michael serta Sasha jatuh terjungkal ke lantai ruangan. Michael mencoba berdiri dengan keringat dingin mengucur di seluruh wajahnya. Ia berkata dengan suara parau, "Kau benar-benar menghancurkan berkah dan hukuman. Tak kusangka ada monster seperti itu di antara ras manusia yang lebih rendah. Apakah kamu benar-benar bukan master?" Tanya Michael dengan penuh rasa penasaran. Negara-negara itu memutuskan untuk membunuhku berdasarkan hal itu. Apakah kalian salah menilai? Light menjawab. Astaga. Kenapa orang berbahaya sepertimu tidak disingkirkan dengan cara yang semestinya? Jika kamu yang terbunuh, tidak akan ada masalah. Ini sungguh memalukan. Sasha, saya harus melaporkan ini kepada atasan. Kita tidak bisa mengabaikan keberadaan berbahaya seperti dirimu, ucap Michael pada Light. Aku akan kembali ke negaraku dan melaporkan insiden ini kepada petinggi kerajaan. Baiklah, izinkan saya untuk pamit dulu. Berkata demikian, Michael segera mengeluarkan sebuah kartu teleportasi, item ajaib sayap langit yang melaju, serunya. Tapi tak terjadi apa-apa. Ia merasa keheranan kenapa itemnya tidak bekerja. Tidak bisa diaktifkan. Kenapa? Sayap langit yang melaju adalah jimat yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluargaku. Jimat teleportasi jarak jauh yang diwarisi dari sang master. Ucap Michael dengan wajah pucat. Tak ada gunanya. Teleportasi jarak jauh tidak mungkin dilakukan di dalam menara ini. Karena aku telah memblokirnya dengan sihir. Itu tidak mungkin, teriak Michael.
Sihir untuk memblokir teleportasi itu tidak ada di dunia ini. Jangan bicara omong kosong. Memang sebenarnya itu tidak ada, tetapi jika memang tidak ada, kau hanya perlu membuatnya, ujar Light dengan kalem. Ellie, Light menoleh ke arah Ellie, menyuruh Ellie untuk memberi penjelasan. Seperti yang dikatakan oleh Tuan Light, sihir penghalang teleportasi yang diterapkan pada menara ini adalah sihir asliku, dibuat dengan menganalisis inti abis. Abis benar-benar menguras tenagaku, butuh waktu 1 tahun untuk menghilangkan hambatan teleportasi di abis. Tapi berkat itu, aku bisa meniru hal itu menggunakan sihirku. Light menoleh ke arah Michael dan Sasha. Baiklah. Apakah masih ada lagi yang lainnya? Michael dan Sasha terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi mendadak Michael teringat akan Komandan Hardy. Tapi masih ada harapan. Komandan dan yang lainnya akan datang ke sini. Komandan mempunyai level di atas 3000, dan dia akan membunuhmu hanya dengan sekali tebasan. Jika kamu melepaskan kami sekarang, kalian akan dimaafkan. Kami tidak akan melaporkanmu ke kerajaan. Hanya saja, lepaskan kami. Biarkan kami keluar. Ice Hit, kami sudah selesai bertarung di sini. Masukkan para elf ke sini, ucap Light. Saya mengerti tuanku, jawab Ice Hit. Kamu ngomong sama dirimu sendiri, ucap Sasha keheranan. Tak lama kemudian, masuklah beberapa orang sambil menyeret sesuatu yang membuat mata Sasha dan Michael terbelalak. Itu adalah Komandan Hardy, itu Mas, Sharpat, dan 2 orang yang gosong itu Nia dan Kia. Semua sudah dikalahkan. Bagaimana menurutmu tentang harapan? Ejek Light sambil memandang Michael dan Sasha bergantian. Semua bawahan Light segera berlutut di depan Light dan berkata, Tuan, izinkan kami meminta maaf karena datang terlambat. Kalian tidak terlambat sama sekali. Justru ini waktu yang tepat. Kalian semua boleh berdiri. Serpihan harapan terakhirmu hancur total. Sekarang, apa yang akan kau lakukan, Michael? Mendadak Michael menjatuhkan diri dan berlutut di depan Light. Sasha terbelalak melihatnya. Aku bersujud di hadapan kekuatanmu yang luar biasa dan menawarkanmu sebuah pengajuan. Maukah kau bergabung denganku dan mengambil alih kerajaan elf? Dengan kekuatanmu, kerajaan itu pasti akan jatuh ke tanganmu. Tidak seperti Kapten Hardy yang pingsan dengan tidak sedap dipandang di sana. Aku tahu banyak tentang politik. Jika kau menyerahkannya padaku, aku bisa memberimu tahta. Dan kau boleh melakukan apapun yang kau suka dengan para wanita elf. Pernahkah aku mengatakan sesuatu tentang hal itu? Tanya Light. Yang kuinginkan hanyalah balas dendam dan kebenaran. Aku sudah menyatakannya seperti itu. 3 tahun terakhir ini telah kulakukan untuk tujuan itu, jawab Light dengan tegas. Jika begitu, aku tidak terlibat dalam ini. Tolong lepaskan aku. Aku tidak pernah mencoba membunuhmu. Ini perintah negara, jadi aku tidak terlibat dalam hal ini. Aku hanyalah orang luar, ucap Michael memohon. Sasha makin terbelalak melihat kelakuan Michael. Ia segera berseru, Michael, kau berkata bahwa kau tidak terlibat dalam hal ini. Bukankah kita sudah berjanji untuk menyatukan masa depan kita sebagai tunangan? Michael berteriak sambil menjauhi Sasha. Jangan sentuh aku. Jika semua ini hanyalah aksi balas dendam, kau seharusnya mati saja. Jangan libatkan aku dalam hal ini. Meskipun aku sudah bersiap untuk menciptakannya kembali, aku tidak menyangka akan berhasil sebaik ini. Gumam Light melihat pasangan itu bertengkar. Ini adalah pengulangan pengkhianatan di abis. Aku benar-benar benci harus menikahi anak haram yang kotor. Kau kejam sekali. Aku mencintaimu. Aku mempercayaimu, seru Sasha dengan air mata bercucuran. Michael menepiskan tangan Sasha yang ingin meraihnya. Bahkan meskipun kau bilang kau mencintaiku, tentu saja itu semua bohong. Kau itu pengkhianat, dasar wanita kotor, teriak Michael.
Kurasa itu sudah cukup, gumam Light mendengar pertengkaran yang semakin berlarut-larut. Wakil Kapten Michael, jika demikian, aku tidak berniat menghukummu terkait balas dendamku 3 tahun lalu. Michael segera menoleh ke arah Light berharap ia segera dilepaskan. Tapi Light menoleh ke arah Ellie dan berkata, Ellie, kuserahkan dia padamu. Jadi, aku akan mempercayakan masalah ini pada para gadis. Kami paham, Tuan Light. Serahkan saja padaku. Ellie segera mendekat ke arah Michael dan berkata dengan penuh amarah. Betapa beraninya kau mencaci Tuan Light kami di depan kami. Aku telah melakukan yang terbaik untuk tidak mengabaikan perintah tuanku, meskipun aku ingin membunuhmu. Jangan pernah berpikir bahwa kau bisa mati dengan tenang, oke? Light menoleh ke arah Sasha. Baiklah kalau begitu, Sasha, sekarang giliranmu. Sasha terduduk dengan muka pucat. Ia mencoba merayu Light. Apakah kamu ingat, Light? Setelah kamu bergabung dengan perkumpulan spesies, kamu masih menghadapi diskriminasi dari ras lain, bukan? Kau merasa sedih dan menangis sendirian. Bukankah aku yang menghiburmu saat itu? Kamu menangis. Lalu aku duduk di sebelahmu dan menghiburmu, kan? Aku menepuk punggungmu, menyeka air matamu dengan sapu tanganku. Kamu ingat, kan? Cara berjalan di hutan, cara mengumpulkan makanan dan memasak di perkemahan. Bukankah aku sudah mengajarkan semua itu padamu? Saat mereka mengolok-olokmu, aku selalu menjadi orang yang pertama membelamu. Light memejamkan matanya dan berkata tentang hal itu. Yang kamu katakan itu memang kau telah mengajari saya banyak hal. Betul, itu betul, seru Sasha bersemangat. Tapi itu semua bohong dan sandiwara. Sebenarnya, kau memandang rendah manusia. Saat kau menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya, kau dengan bahagia mencoba membunuhku, bukan? Sampai hari ini, dalam mimpiku, aku masih melihat panah menembus kakiku, ucap Light dengan suara bergetar. Itu adalah perintah negara. Drago si naga dan Diablo si iblis juga ada di sana. Tidak mungkin aku bisa melawan mereka sendirian. Jika aku melawan mereka, mereka pasti akan membunuhku juga. Karena itulah, ini bukan salahku. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Dulu kau menyukaiku, kan? Sebenarnya, aku juga sangat menyukaimu. Kau bisa melakukan apa saja pada tubuhku. Aku akan melakukan apapun. Tolong selamatkan aku. Cukup. Mendadak Aoyuki menyela dengan nada marah. Selain tidak mengakui dosamu, kau juga mencoba menghina Tuan kita yang mulia dengan omong kosong seperti ini. Jika aku membisikkan cinta palsu padanya dan memberikan tubuhku padanya, aku akan diampuni. Sungguh penghinaan. Kau harus dibunuh dan dihidupkan kembali berulang kali. Karena kau hidup seperti ternak yang akan dimakan, aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan. Aoyuki, apakah aku memberimu izin untuk bertindak kepada Sasha? Tiba-tiba Light menyela. Jangan khawatir, Sasha, aku tidak akan membunuhmu atau apapun, ucap Light. Sama seperti yang kulakukan pada Garu yang telah kutangkap. Sampai aku mengetahui kebenarannya dan memutuskan apakah akan mengakhiri semua makhluk kecuali manusia atau tidak. Aku akan membuatmu merasakan rasa sakit yang paling hebat, tanpa membiarkanmu mati. Di dalam kegelapan jurang yang tak terhindarkan, kau akan disiksa dengan rasa sakit yang tak terpahami tanpa pernah mati. Jika kau mau, aku akan memastikan kau tidak akan pernah mati. Merah, kau boleh membawanya ke bawah tanah di lantai terdalam habis. Gunakan sesuatu yang menjijikkan untuk menahannya atau membangkitkan rasa jijiknya. Serahkan padaku, Master, ucap Merah. Sasha menjerit ketakutan. Ah, benar, aku hampir lupa. Tunggu sebentar, Merah, seru Light. Light mengeluarkan sebuah anak panah dan meluncurkannya ke arah kaki Sasha. Sasha menjerit kesakitan saat anak panah itu menancap di kakinya. Anak panah yang kau berikan padaku 3 tahun lalu, kau bisa mengambilnya kembali sekarang.
Lakukan merah. Tidak, jerit Sasha. Tolong Light, maafkan aku. Aku akan melakukan apapun asal lepaskan aku. Aku hanya ingin bahagia. Aku hanya ingin berkumpul kembali bersama orang tua dan saudara-saudaraku. Sasha meratap dan memohon. Dan kau menipu dan membunuhku karenanya. Mungkin seharusnya kau memikirkan cara lain untuk melakukannya. Tidak, Light, maafkan aku karena telah berusaha membunuhmu. Tuan Light, maafkan aku, jerit Sasha. Selamat tinggal, Sasha, ucap Light dingin. Karena marah, tanpa sengaja aku melepaskan tahap pertama dari Divine Burial Gurnir. Meskipun aku bisa mengujinya dalam praktik, jujur saja itu berlebihan. Karena rencana balas dendam Sasha berhasil, aku akan membiarkannya saja. Baiklah kalau begitu. Karena aku ingin mengambil informasi dari mereka yang telah kita tangkap, mari kita kembali ke Abyss untuk sementara waktu. Semuanya, apakah kalian sudah siap? Tentu saja Tuan Light. Rilis. Teleportasi. Beberapa hari kemudian, Light menyatakan keraguannya terhadap informasi yang mereka dapatkan, meskipun mempercayai Ellie. Isinya terasa mencurigakan dan sulit dipercaya. Ellie menjelaskan bahwa data berasal dari penggalian ingatan Ksatria Putih menggunakan sihir, dengan informasi paling berharga dari Kapten Hardy. Sebelumnya dari Elf Kaito. Mereka tahu negara-negara waspada terhadap Sang Master karena kehadirannya bisa menghancurkan dunia jika dibiarkan bebas. Ingatan Hardy mengungkap lebih detail. Sang Master mempercepat kemajuan peradaban hingga melewati batas kritis, memicu kehancuran total. Untuk mencegahnya, Sang Master harus dikurung seperti burung dalam sangkar. Pengaruhnya dari kekuatan luar diminimalkan. Ini bukan omong kosong. Reruntuhan peradaban maju masa lalu menjadi bukti nyata. Meski bukan penghancur langsung, Sang Master memicu evolusi yang mengundang malapetaka dari kekuatan tak terlihat. Sang Master memiliki hadiah luar biasa. Senjata ampuh, sihir canggih, teknik tempur superior, dan pengetahuan mendalam. Kehadiran mereka dirancang memajukan peradaban. Tapi bagi penguasa yang mempertahankan status quo, hal itu berbahaya. Negara bisa hancur jika kemajuan terlalu cepat, sehingga kandidat master disingkirkan. Light diselidiki karena dicurigai sebagai calon, lalu direncanakan dibunuh demi jaga-jaga, meski terbukti bukan master sejati. Logika ini sekilas masuk akal, tapi Light melihat paradoks. Membunuh calon master justru lebih berisiko. Jika master sungguhan tahu rencana pemburuan, mereka bisa murka dan balas dendam. Lebih aman membiarkan calon yang tidak terbukti hidup bebas, karena kerugian pembunuhan melebihi manfaatnya. Akhirnya Light memutuskan rencana selanjutnya yang ia serahkan kepada Ellie. Ellie merencanakan akan memanfaatkan serangan terhadap menara raksasa untuk menjatuhkan 11 kerajaan. Sementara itu di kerajaan Elf, sedang diadakan rapat penting terkait pasukan White Knight yang sedang melakukan penyelidikan ke menara raksasa dan belum kembali sampai sekarang. Seorang informan melaporkan berdasarkan kejadian sebelumnya, bisa dipastikan bahwa pasukan White Knight telah dimusnahkan. Kanselir yang mendengar hal itu tidak begitu yakin karena pasukan White Knight adalah yang terkuat di kerajaan Elf. Harusnya tidak mudah untuk dimusnahkan begitu saja. Ditambah lagi, ada wakil kapten yang membawa 2 item kelas Phantasm. Selain Hardy yang memiliki kekuatan yang harus diperhitungkan, ada juga Michael dan yang lainnya memiliki 2 item kelas Phantasm yang mereka bawa. Kekuatan mereka bisa untuk menghancurkan suatu negara. Tapi mereka dimusnahkan oleh makhluk misterius itu dengan kekuatan yang tak terduga di pinggiran ibu kota kerajaan. Seluruh petinggi ruangan rapat menjadi panik dan ada yang mengusulkan untuk meminta bantuan pada negara lain. Ada pula yang ingin menambah anggota cadangan ke dalam pasukan White Knight. Saat itulah, tiba-tiba, seorang prajurit berlari masuk ke dalam ruangan rapat dengan tergopoh-gopoh sambil berseru, "Maafkan hamba." Ratu Elf itu membentak prajurit yang nyelonong masuk ke dalam ruangan pertemuan para petinggi Elf. "Beraninya kau masuk tanpa izin." "Tapi, itu naga merah," jawab prajurit itu dengan ekspresi ketakutan.
ada sekawanan naga merah yang jumlahnya lebih dari 100 ekor sedang terbang di sekitar ibu kota. Dan salah satunya adalah naga merah raksasa. Kemungkinan adalah naga dari menara raksasa. Kemudian, mereka melihat seseorang yang berada di punggung naga raksasa itu. Sementara Ellie yang berada di punggung naga raksasa itu mulai mengumumkan kepada seluruh penduduk kerajaan elf untuk menyerahkan orang-orang yang bertanggung jawab atas penyerangan di menara besarnya. Jika tidak, ia akan mengubah kota itu menjadi abu. Suara Ellie mengiang di telinga ratu dan para petinggi elf yang sedang di ruangan rapat, dan mereka menduga suara itu menggunakan sihir. Untuk membuktikan keseriusanku, aku bisa mengubah kota ini menjadi abu. Naga-naga kecilku akan menunjukkan beberapa demonstrasi. Ellie menjentikan jari, dan naga-naga itu seketika menyemburkan api dan menghancurkan sebagian daerah itu. Setelah waktu 3 menit hampir habis, Ellie sudah berada di halaman istana kerajaan elf, dan akhirnya sang ratu elf keluar menemuinya. Sang ratu menanyakan keberadaan Hardy dan pasukannya, yang dijawab Ellie bahwa mereka telah dihukum. Ellie datang hanya ingin menanyakan kenapa ratu memerintahkan para pencuri memasuki menaranya. Sang ratu membantah bahwa orang-orangnya bukanlah pencuri, mereka hanya ditugaskan untuk menyelidiki keberadaan naga merah. Ellie tidak mau percaya begitu saja. Ia ingin jawaban jujur dari sang ratu dengan melihat isi kepalanya. Sang ratu sangat marah dan seketika ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang Ellie. Ellie tidak tinggal diam. Ia segera merapalkan mantra pohon pengorbanan yang menciptakan pohon-pohon monster yang berwajah manusia. Pohon yang akan menyerang jika ada musuh yang mendekatinya. Dan itu merupakan sihir kelas strategis Desua. Para pasukan elf berlarian ketakutan dan meninggalkan ratunya. Ellie segera mendekati sang ratu yang ketakutan dan ingin kabur. Ellie melepaskan sihir Thorn bindingnya yang berupa tali dengan duri-duri tajam menjerat sang ratu hingga tidak berdaya. Tapi karena sang ratu terus berteriak, Ellie kesulitan untuk membaca isi kepalanya. Akhirnya Ellie melepaskan sihir silentnya dan ia bisa dengan tenang membaca pikiran sang ratu. Ellie merasa tidak nyaman setelah membaca pikiran sang ratu. Ia menjelaskan pada sang ratu bahwa ia adalah seorang manusia yang sedang mempelajari sihir jauh di bawah tanah. Ia merasa marah atas perlakuan kasar ratu dan bangsa elf kepada para manusia dan menjadikan manusia sebagai budak. Ia menuntut agar semua budak manusia dibebaskan, dan jika tidak, ia tak segan-segan akan membunuh semua ras elf sebagai makanan naga peliharaannya. Singkat cerita, Ellie menyampaikan informasi tentang ingatan sang ratu kepada Light. Dan Light menanggapinya dengan mengatakan, informasinya tidak jauh berbeda dengan yang ia dapat dari Hardy. Namun Ellie juga menyampaikan sedikit informasi tentang rapat yang diadakan di Kerajaan Nine setiap 4 tahun sekali. Dan dalam rapat tersebut, ada pembahasan lainnya selain pembahasan tentang Master. Sayangnya, sang Ratu Elf juga tidak mengetahui tentang informasi itu secara lebih detail. Light merenung sambil berpikir, apakah ada sosok lain yang lebih berbahaya selain Master? Light kemudian mengalihkan pembahasan tentang pembebasan para manusia yang dijadikan budak yang sudah berjalan dengan lancar. Light yang tadinya ingin menguasai kerajaan F mengurungkan niatnya karena tidak akan ada manfaatnya. Dan lebih baik menguasainya dari balik layar saja. Light mengucapkan terima kasih kepada Ellie yang sudah banyak membantunya. Ellie tersipu malu dan mengatakan bahwa ia hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang bawahan Light. Mendadak, Mei menghubungi Light lewat telepati bahwa ia berhasil mendapatkan informasi tentang salah satu target balas dendam Light, yaitu Xion, yang sedang sekarat di pedalaman dungeon. Oke guys, cukup sekian spoiler episode 12 My Gift level 9999 Unlimited Gacha Season 1. Untuk Season 2-nya, mudahan gak lama ya guys. Jangan lupa like dan follow channel ini supaya kamu tidak ketinggalan spoiler anime populer lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.